Sebenarnya saya tuh agak lupa-lupa. Kita tuh udah agak Pasti lupa lagi kita ya. tapi I'll do the best I can. So, Mira ini adalah Kalau kebanyakan job gitu ya. Amin, Pak, amin. Jadi Mira ini sebenarnya seorang perempuan yang berkarir cukup eksekutif gitu ya, dia cukup tinggi jabatannya. Tapi karena dia perempuan dan of course dunia bisnis atau corporate world itu adalah dunia patriarki yang menyebabkan ketika perempuan ada di atas lebih kesannya ini perempuan ini jadi killer banget atau jadi galak banget gitu. Jadi dia mengisolasi diri dari dunia karena sebetulnya banyak ketakutan yang dia rasakan gitu. Dan film ini lebih kayak lebih kayak journey sih untuk dia ternyata justru mengenal dirinya sendiri dengan berada dalam isolasi tersebut. Oke, kabarnya ada adegan action sedikit ya Mbak Hasti? Nonton aja filmnya. Nonton aja filmnya, baik. Ini benar-benar terjaga nih kerahasiaannya. Oke, selanjutnya silakan Cynthia Mariska untuk menjelaskan karakter dari film ini. Halo semuanya, assalamualaikum. Karakter aku di film Tadi tantangannya main di space yang kecil gitu ya? Pertanyaannya. Sebetulnya tantangannya nomor satu adalah justru nomor satu adalah di kali ini aku mengedepankan teknis dulu. Teknis itu dalam artian proyeksi suara tuh seberapa kerasnya atau seberapa pelannya, dan gimana caranya aku tahu frame-nya Pak Yadi sebesar apa gitu. Dan kebenaran di dalam situasi kami syuting karena lokasinya kecil, maksudnya lokasinya kan hanya di studio dan liftnya dibangun gitu kan, jadi proximity saya dan Pak Yadi itu deket banget, dan itu jadi jadi advantage, jadi keuntungan besar gitu, karena bisa diskusi atau bisa kerjasama jauh lebih intens lagi dengan DP-nya, karena gimana juga emosi yang saya akan kasih harus di capture oleh DP-nya gitu, oleh Pak Yadi. Yang paling sebenarnya PR-nya yang paling banyak, karena pada dasarnya film ini kan karakter driven banget gitu. Walaupun memang ada plot yang konfliknya memang itu boleh ceritain nggak sih? Boleh kan ya? Boleh. Oke. Plotnya ketika kita terjebak terisolasi di dalam lift itu akan heighten the conflict of course. Dan ini harus dibedah jauh sebelum syuting justru. Jadi PR di mana karakternya Mira, apa yang harus dihadapi oleh karakter tersebut, perubahan apa yang bisa dikasih lihat atau jadi subtext atau malah nggak dikasih lihat sama sekali di sequence filmnya gitu. Jadi itu harus saya bedah sedetail mungkin, analisanya semeticulous mungkin gitu, sekecil-kecil mungkin, sampai akhirnya waktu itu saya juga bicara sama Mbak Tinut untuk tahu grafik emosinya tuh yang dikejar seperti apa dari sisi penulis gitu. Tapi pada saat syuting yang paling sulit adalah jaga tension emosinya segitu aja ketika kami menunggu set gitu, karena tapi terus terang aja Pak Yadi tuh salah satu DP yang kalau ngeset cepet banget sih. Iya, saya juga bukan sadar maksudnya saya. Emosi ini kenapa aku berkomunikasi dengan Mbak Tinut juga sebagai penulisnya, karena dipastikan kami ada di grafik emosi yang sama gitu. Jadi jangan sampai umpamanya 10%-nya aku tuh 5%-nya Pak Yadi atau sebaliknya. Jadi kita janjian nih, kalau misalkan di adegan ini kita udah nyampe ke 15, berarti nanti pas kita ngerjain yang sebelah sana itu harus dinaikin atau diturunin gitu. Jadi emang selalu janjian, itu sih challenge dan sebenarnya keuntungan juga. Dan terus terang aja, ngap juga ya ngomong pakai masker. Dan terus terang aja ketika kita harus menghentikan syuting karena PSBB waktu itu, jadinya memberikan saya ruang untuk review lagi apa yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Lalu kita pick up-nya setelah PSBB itu, kita syuting lagi kalau nggak salah 5 atau 6 hari gitu, apa yang harus ditambal dari yang udah dikerjain. Itu sih, itu justru sebenarnya bukan, itu challenge dan keuntungan buat saya gitu. Mas Lukman mau nambahin tadi?